nine, eight, seven. Kembali lagi bersama saya di channel tercinta Ari Teacher Bahasa. Ari Teacher Bahasa yang membahas tentang materi-materi bahasa Indonesia. Oke, jangan lupa nanti di subscribe, di share, dan di komen supaya channel ini bermanfaat bagi semuanya. Oke, baik. Untuk tayangan kali ini kita akan membahas tentang kalimat tanya. Oke, kita langsung saja. Kalimat tanya. Kalimat tanya ialah kalimat yang dipergunakan tujuan membawa reaksi berupa jawaban dari yang ditanya atau penguat sesuatu yang telah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya diucapkan dengan intonasi menaik, misalnya pada suku kata akhir dalam bentuk tulisan ditandai dengan tanda tanya. Kalimat tanya dicirikan oleh 4 hal. Oke, yang pertama, penggunaan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana. Contohnya misalnya di sini, bagaimana kondisi pengungsi lumpur lapindo saat ini? Apa Anda sudah berpengalaman di bidang mesin? Penggunaan kata tidak tepat. Misalnya yang kedua, penggunaan kata tidak tepat nih. Contohnya, bukankah ini tas yang kamu bawa? Pertanyaan, ini uang bukan? Tidakkah dia merasa aneh dengan sikapmu? Kemudian yang ketiga, penggunaan akhiran kah pada predikat kalimat yang berubah susunannya. Dari subjek predikat ke predikat subjek. Contohnya misalnya di sini, ia lulus tahun ini. Luluskah ia tahun ini? Contoh lainnya, ia sudah pulang. Sudah pulangkah ia? Yang keempat, penggunaan intonasi naik pada suku kata akhir. Contohnya di sini misalnya, ayahnya terlibat perampokan di bawah. Kemudian beda dengan ayahnya terlibat perampokan, itu kan tanda tanya. Seperti dia pergi ke luar negeri, bawahkan titik. Beda dengan dia pergi ke luar negeri, negerinya itu dia kata akhirnya yang tinggikan. Di sini ada jenis kalimat tanya dan kata tanya. Nah, yang pertama kalimat tanya, klasifikasi dan konfirmasi. Yang dimaksud kalimat tanya klarifikasi atau penegasan dan kalimat tanya konfirmasi atau penjernihan ialah kalimat tanya yang disampaikan kepada orang lain untuk tujuan mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya ini tidak meminta penjelasan, tapi hanya membutuhkan jawaban pembenaran atau sebaliknya dalam bentuk ucapan yang tahu tidak dan benar atau tidak benar. Oke, mari kita lihat. Contoh kalimat tanya klarifikasi. Benarkah saudara yang memimpin penelitianmu? Jawabannya ya, tidak. Apa benar barang-barang ini milik Anda? Ya. Oh, tidak, jawabannya ini seperti itu kan. Jadi benar isu mengenai keluarnya Anda dari proyek manajemen. Benarkah akan terjadi gempa di Jakarta? Klarifikasi. Beda dengan contoh kalimat konfirmasi atau penjernihan. Apakah saudara mempunyai hubungan erat dengan terdakwa? Jawabannya ya, saya memiliki hubungan dengan dia. Kemudian, apa Bapak sudah menerima surat pengunduran diri saya? Kemudian, apakah ini kunci mobil saudara? Apa hari itu Anda pergi bersamanya? Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada nomor 2, kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atau tanggapan langsung. Kalimat tanya retoris biasanya digunakan dalam pidato, khotbah, atau orasi. Pertanyaan retoris dikemukakan dengan bermacam-macam maksud sesuai dengan pembicaranya. Pertanyaan retoris bertujuan untuk memberi semangat, menggugah hati, memotivasi, beri kesadaran, dan sebagainya terhadap pemberian atau pendengar. Contohnya nih, selain untuk menanyakan suatu kalimat tanya dapat juga digunakan sebagai cara atau gaya dalam berbahasa
berbagai dalam berbahasa. Dengan kalimat tanya retorik boleh juga penanya bermaksud menyatakan sesuatu yang berbalikan dari apa yang ditanyakan. Misalnya di sini contohnya, saya contoh. Apakah kita tega membiarkan mereka kelaparan? Kemudian, apakah nasib kita akan berubah tanpa ada usaha? Kalimat tanya yang memang tidak perlu jawaban, tapi kita tahu jawabannya. Oke. Kemudian selanjutnya kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar bermaksud adalah bentuk kalimat tanya yang mengacu pada bermacam maksud. Dengan kalimat tanya tersamar, penanya dapat menyampaikan berbagai tujuan seperti memohon, meminta, mengadir, menjelaskan, mengajak, menegaskan, menyetujui, juga melarang, menyuruh, dan lain sebagainya. Mari kita lihat contohnya. Tujuan meminta misalnya, bolehkah saya tahu namamu? Tujuan mengajak, bagaimana kalau kamu ikut dalam perlombaan sains antar sekolah? Bagaimana kalau kita ke pesta nanti malam? Tujuan memohon, apakah kamu bersedia menerima lamaran saya? Memohon. Kemudian ada lagi kalimat tanya menyuruh. Tujuannya menyuruh nih, bagaimana kalau kamu berangkat ke sekolah sekarang? Kemudian selanjutnya, ini tujuan merayu ya. Kapan saya bisa mengajak kamu jalan-jalan? Supaya di situ. Tujuan menyindir, apa tidak ada orang yang lebih dari kamu? Kalau untuk tujuan menyanggah, apa dengan cara ini semua bakalan dapat selesai? Tujuan meyakinkan, mestinya harus bersusah di hadapan. Mestinya saya bersumpah di hadapanmu. Kemudian menyetujui, tak ada alasan untuk ditolak, bukan? Kemudian yang keempat, jenis kalimat tanya biasa. Yang biasa menanyakan. Kalimat tanya biasa disebut juga kalimat tanya untuk menggali informasi. Kalimat untuk menggali informasi biasanya menggunakan kata tanya. Kata tanya yang dipergunakan dirumuskan dari 5W plus what, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan sebagainya. Kemudian contohnya nih, penggunaan yang kalimat tanya biasa. Apa yang menyebabkan terjadi kebakaran ini? Jadi kalimat tanya biasa. Berikut jenis kata tanya yang biasa dipergunakan. Apa, siapa, siapa bertanyakan barang, siapa bertanyakan orang, mana menanyakan pilihan, mengapa berarti bertanyakan sebab, kapan dan bila berarti bertanyakan waktu, dimana, kemana, dari mana, sampai ke berapa. Kalau berapa mempertanyakan jumlah. Seperti itu. Oke, mungkin cukup di sini untuk tayangan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan video atau tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.